Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membicarakan operasionalisasi strategi. Ya, ini menjadi awalan, kira-kira pendahuluan ya untuk kalian, untuk kita, untuk lebih mengenal lah. Kira-kira nanti ada tools atau metode-metode yang akan kita pakai dalam organisasi tentunya. Kan kemarin kita sudah sebelumnya sih kita sudah membicarakan terkait adanya kompetisi ya, kompetisi di industri antar organisasi. Kompetisi itu kemarin melahirkan strategi. Karena apa? Karena ketika terjadi kompetisi, perusahaan mau menang, ingin lebih baik dari kompetitornya atau bahkan ingin mengalahkan kompetitornya. Mereka butuh strategi untuk itu. Jadi kemarin kita sudah bicarakan apa saja bagaimana kompetisi itu terjadi sehingga kemudian menciptakan strategi. Kali ini kita akan kemudian membahas lebih dalam lagi apa itu strategi. Di strategic decision misalnya, strategi itu kan apa ya? Strategi itu kan cara, yaitu seperti keputusan-keputusan. Jadi kita mau ngapain, kita mau apa, tapi yang sifatnya strategik. Nanti ada yang sifatnya keputusan itu decision making itu kan ada yang sifatnya strategik, ada yang sifatnya tactical, ada yang sifatnya day to day atau sehari-hari. Nah, strategik itu yang sifatnya di top level management biasanya. Jadi strategic decision itu karena dia diciptakan di puncak dan sifatnya di level tertinggi, dia itu nanti akan begitu diimplementasikan dia itu mengatur jalannya keseluruhan organisasi. Jadi efeknya tuh besar sampai satu organisasi. Beda sama yang day to day. Efeknya tuh mungkin cuma di bagian tertentu, di unit tertentu, mungkin di saat tertentu gitu ya. Karena untuk transaksi dan macamnya. Tapi kalau strategic level dia menggerakkan arah organisasi, menunjukkan arah organisasi. Jadi dia berefek pada seluruh organisasi. Ya, kemudian dengan adanya strategic decision juga itu perusahaan dengan lingkungannya itu bisa tahu posisinya di mana. Oh, di lingkungan ini kita mau uh, mengambil apa gitu ya, posisi kita mau mengejar apa, bisa tahu lah posisinya. Apakah kita mau market leader, ataukah kita mau follower, atau kita mau mengambil domain yang mana, itu tuh bisa ditentukan kita. Apakah kita pengen misalnya di Jogja ini, apakah kita mau mengambil pasar Sleman, pasar Bantul, itu kan tergantung arah kebijakan. Atau kita mau seluruh Indonesia, atau kita mau seluruh dunia, bumi, seluruh dunia, itu yang jadi pasar, itu kan tergantung strateginya, kebijakan-kebijakan strategis. Nah, dengan adanya kebijakan strategis ini, maka itu akan membawa perusahaan untuk mencapai goal-nya, goal jangka panjangnya. Goal jangka panjang itu visinya ya. Visinya. Jadi strategi ini cara-cara kita beroperasi berbisnis ini akan membawa kita kepada tujuannya. Maka tentunya cara yang benar ya, cara yang benar yang sesuai akan membawa kita kepada tujuannya. Visinya itu sendiri. Oke. Nah, jadi goal-nya sendiri apa? Ya, goal itu kan kalau kita perusahaan memang harus ada goal ya, karena kita tadi harus ada yang dituju. Kalau kita katanya sih kalau tidak ada tujuan ya nanti kemana saja benar. Kalau nggak ada tujuan kita kemana saja benar ya. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang ya, organisasi kan pengen ada yang tuju supaya fokus. Kalau nggak ada yang dituju ya resource-nya akan kemana-mana, karena kemana saja benar, setiap orang boleh kemana saja di setiap orang dalam organisasi. Ya, bayangkan seperti itu kan, kalau setiap orang boleh kemana saja, ya mau kemana arah organisasi. Makanya harus ada tujuan yang kemudian meng-guide si organisasi dan semua orang yang terlibat itu untuk bergerak ke sana. Goalnya tuh harus apa? Di sini ada guide-nya ya, ada harus spesifik, ya, fokus, supaya jelas. Terus bisa diukur, ya, bisa diukur, karena kita harus tahu step by step-nya itu bagaimana. Ya, kalau dia visi ada spesifik tapi nggak bisa terukur kapan
sejauh mana, berapa persen ya, kayak gitu kan kita nggak tahu langkah kita nih sudah makin mendekat atau gimana. Itu biasanya pakai indikator. Terus kemudian achievable, bisa dicapai ya, achievable. Jangan yang ngawang-ngawang menjadi perusahaan yang paling hebat di seluruh dunia. Perusahaan apa paling hebat di seluruh dunia? Ini kayaknya mengawang-awang. Nah, itu harus yang jelas, realistik, dan itu realistik sesuai dengan kapasitas perusahaan. Jadi bisa dicapai itu oke, Ojek. Realistik itu kita kekuatan kita bagaimana, ya, jangan sampai memberikan target yang di luar kemampuan kita. Nah, itu juga nanti. Terus tapi kan pengennya yang bagus, Pak. Memang kita pengennya tinggi dan kita siap untuk kemudian mengembangkan diri, meningkatkan modal dan segala macamnya untuk mencapai tujuan itu. Oke, nggak ada masalah, tapi ya tinggal nanti kita sesuaikan. Ya, makanya di situ ada time bond. Nanti kita sesuaikan. Yang penting tercapai dulu, kita kasih waktu periode misalnya 10 tahun. 10 tahunnya kita harus mencapai apa? Kalaupun kita mau goalnya tinggi ya kita buat. Nah, 10 tahun dulu kita mencapai apa sesuai kondisi kita. Nanti terlihat di 10 tahun itu tercapai nggak. Kalau tercapai kita ganti lagi. Goalnya lebih tinggi lagi. Untuk 10 tahun ke depan seperti apa kita tingkatkan lagi. Dan kita siap modalnya. Itu nggak ada masalah. Karena apa? Karena pencapaian sesuatu hal itu memberi kepuasan dan memberi orang motivasi. Oh, kita sudah tercapai, sudah sukses, itu sebenarnya ada motivasi. Itu juga penting ya. Jadi ini kriteria yang kita bisa pakai untuk kemudian menentukan sebuah goal, sebuah tujuan. Nah, ini ada strategic pyramid yang menunjukkan seperti apa sih sebetulnya strategik itu dalam, tadi kan saya bilang bahwa strategi itu biasanya di top level management, tapi ini strategic pyramid ini menunjukkan bagaimana kita memilah-milah strategi itu. Tadi ada visionnya, corporate atau organization vision, ini arahnya kan, visi jangka panjangnya. Strategi itu kan untuk mengarahkan kita bagaimana bergerak mencapai visi ini. Nah, ada tipe-tipenya. Kalau berdasarkan fungsi strategis nanti ada strategi marketing, strategi manufacturing, strategi finansial. Nah, ini ada macam-macam strateginya. Nah, tadi saya bilang di bawah strategi itu ada tactical plan, program atau project atau campaign. Ini yang sebenarnya penjabaran secara lebih detail dan lebih jangka pendek dari ini semua. Misalnya marketing strategi mau campaign untuk lewat televisi, lewat internet. Nah, seperti itu. Ini menggambarkan tadi yang kita sudah bicarakan dalam sebuah model. Ada model lagi, ya ini strategic management model. Model ini lebih menggambarkan bagaimana kemudian kita mengelola strategi. Kita mengelola strategi itu. Seperti apa caranya. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita mulai di sini pertama dengan mendevelop visi dan misi. Tadi kan ada ya, nyambung ya, bahwa pertama memang kita harus tahu visi dan misi. Nah, ya model ini sebenarnya dari jangka, ada garis besarnya ya, garis besarnya itu namanya strategi formulasi, strategi implementasi, sama strategi evaluation. Nah, nanti saya tambahkan sebenarnya ada namanya operationalization di situ. Tapi kita lihat dulu ini kepada bentuk aslinya strategic model. Jadi dimulai dengan penentuan visi misi, kemudian dilakukan analisis baik internal maupun eksternal. Eksternal itu di luar organisasi, jadi di lingkungan kan. Biasanya namanya kita opportunity sama threat, peluang sama ancaman yang ada. Kalau internal itu kekuatan sama kelemahan kita. Nah, setelah dianalisis, menurut ini dianalisis kita bisa menentukan tujuan goal jangka panjangnya itu apa. Yang tadi yang harus terstruktur yang harus achievable, measurable tadi itu ada di sini. Seperti ya ini, kalian kan jauh jangka panjang ke depan, tapi ini yang bisa dicapai di sini. Setelah kita mengamati kita tuh kemampuannya seperti apa, realistisnya itu seperti apa, kekuatan kelemahan kita seperti apa, terus peluang tantangan seperti apa, terus kita bisa menentukan long term objektifnya mau seperti apa. Nah, nanti kalau kita sudah tahu targetnya, ada KPI, target-targetnya, kita kemudian menentukan pilihan-pilihan strategi untuk mencapai target-target tersebut. Kita generate, oh kita mau ngapain, oh kita program apa, oh kita rencana kerja apa, itu kita tentukan di sini. Nah, baru kemudian
Ya sudah, kalau sudah ada kita tinggal jalankan kan. Di implement strategi itu urusan manajemen, itu ya kira-kira artnya, seninya bagaimana. Terkait dari marketing, finance, accounting, dan seterusnya. Sampai akhirnya di measure atau diukur. Nah, ini kan dibagi, tadi saya bilang dibagi sebagian besar ini strategi formulasi, strategi implementasi, sama strategi evaluasi. Jadi ini kita memformulasikan, ini kalau sudah ada jalan, runningnya diimplementasi, ini dievaluasi. Tapi ada sebetulnya namanya istilahnya juga strategi operationalization. Ini adalah bagian dari desainnya. Jadi kalau di sini kan kita memang apa ya, kita kan orang engineering ya, orang engineering dari strategi yang sudah diformulasikan, ketika kita mau implementasi itu ada bisa dibilang ada dua hal penting, yaitu ada sisi manajemen, di mana itu bahasannya itu kalau kita mau implementasi strategi itu kan kita ngomong kayak change management, terus leadership, itu bagaimana ya, itu kan bahasan-bahasan manajemen gitu. Tapi sebetulnya ada bahasan-bahasan engineering juga. Jadi menyiapkan proses bisnis seperti apa, ukuran-ukuran seperti apa, itu tuh ada juga. Jadi sebelum kita mengimplementasikan, kita punya strategi, mau diimplementasikan, ya harus ada gimana cara implementasinya, gitu kan ya? Seperti apa guidance-nya? Nah, itu tuh kan harus ada, itu namanya strategi operasionalisasi. Jadi operation, bagaimana kita menyiapkan langkah cara-cara yang clear untuk menjadi panduan yang jelas untuk kemudian kita bisa implementasi. Implementasinya itu nanti tinggal ya dijalankannya seperti itu. Nah, ini contoh formulasi ya. Ada satu tools yang bisa dipakai sebetulnya untuk formulation itu, yaitu dia balance scorecard. Jadi balance scorecard ini sebetulnya lebih kepada menentukan strategic objective. Jadi tahap yang di sini. Jadi kita bagaimana menentukan strategic objective. Tapi konsep balance scorecard itu dia diderive dari seperti ini. Jadi kita harus punya visi dulu, visinya apa, nanti kita harus punya strategi gitu. Ya kan? Pilihan strategi. Nah, setelah strategi itu apa? Kita pengennya seperti apa, nanti strategi ini dibentuk dalam financial customer internal growth. Jadi kalau balance scorecard itu konsepnya dia sudah ibaratnya sudah ada template-nya lah. Ya kalau organisasi sebetulnya mau punya strategi sendiri, pilihan mereka yang akan sesuai dengan kondisi mereka itu juga nggak masalah. Tapi kalau mereka nggak punya guide, itu ada yang pilihan pakai balance scorecard. Jadi balance scorecard ini membantu, karena balance scorecard ini tool yang bisa memberikan panduan komplit sampai kemudian kita bisa menentukan KPI. Target-target itu gimana, tabelnya itu ada KPI itu menentukan gimana sampai kemudian dia bisa di cascade. Dan kelebihan balance scorecard itu kan dia tidak hanya finansial. Dulu menurut balance scorecard ya, dulu itu biasanya orang kalau ngomongin strategi itu yang dibahas cuma finance. Ya karena apa? Karena yang penting kan untung. Targetnya itu cuma perusahaan itu apa, untung gitu aja, profit. Makanya buat apa kita punya cerita visi yang meledak-ledak, menggelegar besar gitu tapi merugi, itu kan nggak ada. Kadang visi itu dibuat ujungnya, saya pernah diceritain gitu ya sama konsultan itu pernah datang ke sebuah perusahaan, diundang untuk membantu mereka bagaimana membuat perusahaan ini bisa punya arah gerak yang baik gitu ya, tujuan yang baik supaya bisa bersaing gitu ya, punya strategi yang baik. Ditanya visinya ke depan apa Pak sama ownernya, pokoknya visinya saya untung perusahaannya. Ya, gitu aja ya, selama dia untung nggak ada masalah mau ditulis apa, jadi penting gitu. Tapi ternyata kan dari balance scorecard itu oke, itu penting, tapi ternyata nggak bisa cuma ngomongin finansial, karena finansial itu kan ternyata isinya di atas kertas ya, memang penting darahnya, tapi ada hal-hal lain yang juga penting. Ibarat kalau naik pesawat terbang itu finansial itu cuma ngelihat ke depan, padahal kita harus melihat ke samping kiri, samping kanan itu, terus panel-panel yang kondisi-kondisi internal pesawat gitu ya, apakah tekanan udara bagus, oksigennya bagus, dan seterusnya. Nah, ini diberikan, mereka akhirnya perlu
perlu yang lain. Jadi dimensinya perlu ada customer, internal, sama growth. Nah, menurut mereka. Dan menurut balance squad ini akan mempengaruhi mulai dari sini. Kalau growth-nya baik, nanti internal prosesnya akan baik, dan internal prosesnya akan baik memberikan ke customer baik, yang ujung-ujungnya di akhirnya perolehan finansial itu baik. Menurut mereka seperti itu. Jadi ini salah satu tool yang bisa dipakai ya kemudian untuk dalam balance squad. Tapi ini template-nya template yang memang dia sudah jadi, sudah menurut mereka. Nah, kalau yang umum kita strategi formulasi itu kan menciptakan visi misi dulu, terus melakukan SWOT ya tadi, terus SWOT analisis, kemudian menentukan strategi. Ya, nanti strateginya itu baru kemudian di targetnya seperti apa. Ya. Kalau di sini malah menurut model ini kita menentukan target dulu, SWOT target, terus baru mengenerate strategi. Ya, kalau ini agak kebalik ya. Ya memang bisa jadi beda. Nah, itu tadi formulasi. Terus kemudian bagaimana kemudian implementasi strategi. Nah, kalau di model yang pertama, Devi, tadi kita lihat ya, habis formulasi dia langsung implementasi. Seperti ini juga. Bisnis strategi itu implementasinya, kalau zaman dulu implementasi ya tinggal dilaksanakan. Proses bisnisnya seperti apa. Gitu. Itu kan model lama. Karena apa? Karena di dunia bisnis yang tradisional itu biasanya environment itu stabil. Lingkungan itu stabil, kompetisinya rendah, lebih certain, lebih jelas, lebih bisa diprediksi gitu ya, memanfaatkan knowledge. Jadi biasanya tuh di tipe bisnis yang seperti itu, bisnis prosesnya tuh lebih simple gitu ya, lebih simple. Makanya biasanya strategi ya sudah implementasinya ya dilakukan saja, dijalankan, nanti ngelihat. Tapi ternyata di yang sekarang kita lihat sekarang world of digital business, di mana internet sudah jadi backbone penting, bahkan merevolusi bisnis kan ya. Kita sudah melihat banyak bisnis yang sekarang berdasarkan internet, berdasarkan teknologi digital. Nah, itu menciptakan environment itu sekarang dinamis. Ya, kompetisinya tinggi, uncertainty, tidak jelas, dan membutuhkan banyak knowledge creation dan inovasi. Ini kemarin kita sudah ngomong sedikit terkait kompetisi dan lingkungan itu di sini. Makanya ada gap sekarang itu antara strategi dan implementasi, yaitu yang bentuknya proses bisnis tadi itu ada gap. Ada gap. Karena apa? Ya, kita tidak bisa langsung seperti ya, kita bisa tidak semudah itu langsung tidak kemudian langsung oh ya udah jalankan saja. Sekarang kita punya ide, terus ya sudah dibuat targetnya, jalankan gitu. Ternyata kan ibaratnya ya karena complicated ya, kita harus punya antara lagi ada gap gitulah ya, ada gap. Jadi kita harus punya satu medium untuk itu. Nah, katanya apa mediumnya itu ya? Itu adalah bisnis model. Jadi bisnis model ini semacam map. Jadi bisnis model ini ya, bisnis model itu semacam ini kalau kita lihat di sini, biasanya kalau bisnis strategi itu kan highly aggregated, maksudnya itu memang umum ya, umum. Terus kalau proses model itu kan detail sehari-hari. Nah, ini harus ada yang levelnya taktikal. Jadi ada semacam dia itu gambaran jelas untuk kita tuh bisnisnya bentuknya seperti apa. Kalau strategi tadi kan lebih kepada level tinggi ya, arahnya gimana, terus kita mau ya strateginya apa. Tapi di sini kemudian kita bisnisnya tuh bentuknya seperti apa, itu harus jelas dulu. Karena saya ambil contoh seperti kasus Gojek gitu ya. Gojek itu kita tahu di levelnya itu kan awalnya kan dia itu bisnis transportasi sepertinya nampaknya. Transportasi di mana orang bisa order bonceng dianterin gitu pakai Gojek, dianterin dengan booking via aplikasi, hingga nanti diantar awalnya gitu sebelum Gojek kemudian berkembang dengan GoFood dan macam-macam gitu ya. Awalnya kan gitu. Orang bertanya, oh ini bisnis transportasi karena nganterin orang gitu, nganterin orang. Tapi ternyata
akhirnya makanya kemudian Gojek atau Uber atau Grab itu kemudian diprotes oleh perusahaan-perusahaan transportasi taksi yang mereka tuh merasa tersaingi gitu ya. Ini kan nggak ada aturan, kami itu jadi supir taksi itu ada aturannya, harus bayar apa, bayar trayek, bayar misalnya kayak gitu. Kok ini bisa semua orang kemudian jadi sopir taksi kayak gitu kan, nggak bayar pajak, padahal kan mereka yang bisnis transportasi itu ada pajak yang harus mereka bayar untuk bisnis transportasi ke pemerintah gitu, dipotong penghasilannya. Ini kok enggak, terus mereka bisa jalan, ya mereka pasti menang gitu. Mereka diprotes, tapi ternyata diselidiki Gojek bilang kami bukan perusahaan transportasi, kami perusahaan service provider. Jadi mereka tuh perusahaan aplikasi, aturannya nggak ada. Nah itu kan ternyata kayak gitu. Jadi itu bisnis model yang berbeda gitu ya. Jadi kita bisa lihat, jadi menentukan bisnis model itu bisa memenangkan kita. Jadi ketika si Gojek ini ternyata dia nggak masuk di bisnis transportasi. Kalau dia masuk bisnis transportasi ya dia banyak pajaknya banyak, dia akan menjadi pesaing baru, entry level baru di bisnis transportasi. Dia nggak akan bisa menang lawan yang lama karena lama sudah settle. Tapi ternyata dia bukan perusahaan itu, jadi dia nggak harus bayar pajak sana, nggak pajak sini, aturannya seperti itu, jadi dia bisa lebih murah, gitu kan ya. Tarifnya tidak ditentukan, dia bisa menentukan tarif sendiri yang ternyata lebih murah, orang jadi lebih suka. Nah, kayak gitu karena itu. Jadi sekarang tuh bisnis modelnya juga harus kita perhatikan. Kita mau mengambil kemana, karena supaya kita bisa mencari ceruk, kita bisa mengatur kira-kira kita main seperti apa. Nah, bisnis baru kemudian setelah bisnis modelnya jelas, kita ngomongin masalah proses modelnya. Kita proses bisnisnya akan seperti apa, sehari-harinya seperti apa, support IT-nya seperti apa. Nah, jadi kita bisa bilang bisnis model ini adalah operasionalisasi, adalah bagaimana kita kemudian menerapkan operasionalisasi ini, penerapan bagi sebenarnya bagaimana kita menerapkan strategi, dan nanti bisnis proses adalah bagaimana kita menerapkan dari bisnis model itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Nah, ini contoh dalam bisnis berbasis service. Di bisnis berbasis service itu punya framework yang seperti ini ya. Dibilang katanya bisnis berbasis service itu intinya adalah ada what-nya sama how-nya. Kalau menurut framework yang ini framework untuk bisnis untuk yang service. Jadi dia bilang penting what-nya itu kita perlu punya strategi bisnis, kemudian kita punya bisnis model. Nah ini kan untuk kita jelas, oh what bisnis kita tuh what-nya apa. Kemudian how, bagaimana menjalankannya, kita perlu service composition sama bisnis service katanya. Nah menurut dia. Oke, jadi cuman challenge-nya itu ya katanya tuh ini juga termasuk yang sudah saya teliti sebetulnya, bahwa selama ini tuh di dunia bisnis itu biasanya bahasan terkait what-nya ini tentang strategi, tentang bisnis model itu sudah banyak. Makanya tadi saya juga kalian lihat kan ada tools terkait BSC, Balance Scorecard, itu tools terkait strategi, sudah banyak yang menerapkan kayak gitu. Ya, ngomongin strategi, dan mereka memberikan metode untuk kemudian kita membantu dalam mengaplikasikan strategi. Nah, bisnis model juga ada, mungkin kalian pernah dengar Balance Scorecard, kita akan pelajari nanti, itu juga tools membantu mendesain bisnis model. Tuh. Nah, bahkan itu kan Balance Scorecard kan umum ya. Yang ini ada yang khusus mereka punya yang untuk service, itu ada, jadi umum. Yang belum ada banyak itu ternyata yang how-nya ini. How-nya ini penting ya, bagaimana kemudian kita juga memperhatikan, karena gini, a good business strategy is one that can be effectively implemented. Jadi ya bagus tuh kalau bisa diimplementasikan. Kalau cuma di atas kertas kayaknya rencana bagus tapi implementasinya nggak bisa kan percuma. Nah ini kan ya seperti itu. Nah ini contoh bagaimana kemudian desain dari service operation ya. Service operation itu ternyata butuh beberapa hal. Jadi menjadi prosesnya bagaimana, terus manajernya apa yang perlu diperhatikan, kemudian personelnya, kemudian package-nya. Ini ada satu model
untuk service operation yang mungkin kalian bisa pelajari nanti lebih detail kalau kalian ngambil mata kuliah service management. Nah, di sini ini untuk merancang, untuk mengoperasionalisasikan sebuah jasa ya, sebuah jasa itu apa yang harus diperhatikan itu ada di sini. Ini juga satu metode yang dulu pernah saya kembangkan yang waktu S3 saya ini untuk bagaimana kemudian melakukan operasionalisasi sebuah bisnis model ya. Ini contohnya di sini. Di mana kalau kalian lihat di sini kan dia menggunakan bisnis model dan customer service scenario sama bisnis service katalog untuk menjadikan bisnis model tadi itu menjadi sebuah proses model. Nah, makanya nyambung kan. Nanti hasil akhirnya itu adalah sebuah proses model. Dia menggunakan notasi-notasi proses bisnis yang standar seperti itu. Dan mulainya dari kemudian ini nih, dari bisnis modelnya itu dilakukan oleh bisnis model designer dan proses engineer. Ini contoh bisnis modelnya bentuknya seperti ini ya. Bisnis model untuk khusus service ini, untuk khusus service. Kalau kalian yang kemarin ingat di masalah design thinking itu kan intinya adalah bagaimana kita mengakomodir atau mengikuti apa kemauan customer kita gitu ya. Bagaimana kita mendesain produk atau layanan atau proses atau apapun dari kita itu yang mempunyai market value tapi sesuai dengan keinginan si customer. Jadi customer centric oriented. Karena apa? Karena customer yang bayar. Jadi percuma desain kita tuh sesuai idealisme kita tapi ternyata nggak diterima sama customer. Jadi intinya kan kalau design thinking itu bagaimana supaya kita customer centric. Jadi apa mau customer kita ikutin. Nah, di sini juga service dominant business model ini juga mempertimbangkan customer dalam penciptaannya. Bahkan mereka itu customer itu salah satu yang penting. Jadi ketika kita menciptakan layanan atau jasa dan menciptakan jasa itu tuh harus memperhitungkan keinginan customer dan mengajak mereka berbicara sebagai bagian dari jasa tersebut. Nanti ada service scenario-nya, ini kira-kira ceritanya seperti apa layanannya, jasanya. Sehingga akhirnya jadi seperti ini proses modelnya. Inilah proses modelnya yang menjadi guidance prosesnya. Ini bisnis ini bagaimana berjalan. Kalau misalnya lihat, ini klien harus ngapain saja, customer harus ngapain saja. Terus ini si koordinator, si pemilik bisnis harus seperti apa. Terus nanti si pemilik bisnis kan pasti bekerja sama dengan yang lain. Misalnya kalau Gojek sebagai pemilik bisnis itu ya, itu dia harus bekerja sama dengan driver, harus bekerja sama dengan penyedia makanan ya untuk GoFood-nya dan seterusnya. Itu nanti mereka interaksinya seperti apa masing-masingnya. Ini jadi seperti kolaborasinya akan jelas di sini. Jadi semua orang tahu apa yang harus dilakukan, ya harus inputnya apa yang dia butuhkan, output yang harus dia keluarkan apa, sehingga yang lain bisa bekerja secara sinergi. Nah, ini contoh kalau kemudian bisnisnya itu berbasis manufacturing. Nah, ini contoh lain. Ini bisnis modelnya yang kita pakai bisnis model Canvas nih untuk manufacturing. Nanti kita pelajari bisnis Canvas lebih detail. Ini saya berikan contohnya saja. Ini yang kita lihat kalau tadi bisnis model untuk service, ini untuk manufacturing ya. Kalau kalian lihat di sini segmen customer-nya apa? Ya, customer-nya bagaimana? Siapa? Terus nanti mereka bisa membeli barang kita tuh lewat mana? Nah, yang kita tawarkan apa? Oh, sabun ya, yang packagingnya bagus. Nah, ini bisa dicari lewat supermarket. Yang ditarget adalah wanita. Nah, ini relationship-nya bagaimana? Mungkin untuk CRM-nya ini yang mereka jaga. Dari sini mereka bisa mendapatkan revenue-nya itu nanti berdasarkan apa? Dari mana utamanya? Utamanya ternyata dari harga untuk sabunnya. Jadi barangnya sabunnya itu yang utama. Tapi ternyata nanti di sini mereka juga butuh partnernya siapa saja untuk menjalankan bisnis ini. Nah, microcredit institution aktivitasnya apa saja yang mereka harus lakukan di prosesnya itu. Kemudian ini kan sebenarnya menggambarkan proses ya sedikit. Nanti resource-nya apa saja butuhnya
butuhnya kira-kira sumber dayanya apa saja di sini, sehingga total struktur cost-nya itu seperti apa yang dibutuhkan. Revenue kurangin cost kan profitnya bisa dapatkan dari sini. Jadi sebagai konklusi, strategi itu menunjukkan bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuannya. Terus strategi itu long term, jadi jangka panjang dan stabil. Sementara market dan lingkungan itu berubah cepat ya kondisi sekarang. Jadi bisnis model itu adalah cara untuk perusahaan mengoperasionalisasi strategi mereka supaya bisa mendapatkan pendekatan yang lebih taktikal yang sesuai untuk kondisi yang berubah-ubah. Seperti itu. Oke, ini referensi yang bisa kalian baca-baca kalau ingin tahu lebih detail. Begitu dari saya untuk materi kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.